Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dengan keluarga Parlot Ministry di hari Minggu tanggal 7 November tahun 2021, di mana kita mau memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Marilah kita siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk fokus hanya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita lupakan sejenak segala kesibukan kita, perkara kita di hari Minggu yang penuh dengan kebahagiaan ini. Mari kita buka dengan memuji Tuhan dengan sebuah lagu. Meskipun saat ini kita masih ya dalam masa pandemi COVID-19, jadi tentu banyak orang-orang yang merasa stres, depresi, putus asa, frustasi. Tapi ingatlah, kita masih punya Tuhan Yesus yang memegang kendali atas kehidupan di dunia ini, termasuk kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidup. Sekali lagi. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hati. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Panggil namanya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Sekali lagi, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku.
Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya, namamu selama-lamanya, namamu selama-lamanya. Sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan, buat kemurahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Ku tahu Bapa pelihara ya baik, ya baik. Ku yakin Kau selalu sertaku, ya baik bagiku. Sekali lagi ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ya baik. Ku yakin Kau selalu sertaku, ya baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ya baik. Ku yakin Kau selalu sertaku, ya baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik bagiku, ya baik bagiku, ya baik bagiku. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh-sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami, meskipun kami masih dalam keadaan badai pandemi COVID-19, tetapi kami tetap beriman dan percaya bahwa Bapa yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kami, tetap memelihara kami, tetap menjaga kami, sehingga kami tetap aman di dalam naungan sayap-Mu yang penuh kuasa
dan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini kami mau beribadah kepadamu, memuji dan menyembah-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Semoga pujian dan penyembahan kami berkenan di hati-Mu Tuhan, sehingga Tuhan mau bertahta di atas pujian kami. Tuhan mau hadir di rumah kami masing-masing, di House of Warlord atau Tabernakel Warlord di Sentul City ini. Jadilah ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Kita lanjut lagi memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan, dalam Yesus ada kemenangan, dalam Yesus ada kemenangan, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan, dalam Yesus ada kemenangan. Oke, kita mau masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya, mari kita siapkan firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius pasal 11 mulai dari ayat 28, 29, 30. Jadi hanya 3 ayat ya. Injil Matius pasal 11 ayat 28, 29 sampai 30. Namun sebelumnya mari kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena di hari Minggu yang cerah di Tabernakel Warlot di Sentul City, kami bersyukur karena masih Tuhan berikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Roh Kudus pimpin kami supaya kami bisa mengerti apa kehendak-Mu, apa rencana Tuhan dalam hidup kami melalui tuntunan firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami, pimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu ini tidak kembali sia-sia. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu ini, dan kami semua siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang gitu boleh baca. Matius pasal 12. Cuma 3 ayat. 28 sampai 30 biasa. Firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman ini cocok buat keadaan kita saat ini ya. Karena Tuhan katakan, mari datanglah kepadaku, kita semua yang berbeban berat. Ya. Kalau tidak ada beban, puji Tuhan ya. Tetapi kalau ada masalah, ada beban di pundak kita, jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan Yesus mengundang kita, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu
Karena apa? Berbeban berat ya. Maka Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita yang sedang mungkin ada masalah. Mungkin itu masalah keluarga ya, masalah suami istri, masalah orang tua dengan anak, mungkin juga masalah dalam pekerjaan kita, masalah dalam bisnis kita, bahkan juga mungkin masalah dalam pelayanan. Jadi dalam masalah apa saja, Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kita mengatakan, marilah kepadaku. Maksudnya mari datang kepada Tuhan Yesus. Kita semua yang letih lesu, kita semua yang ada problem, ada beban. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus janji akan memberikan kelegaan kepada kita. Dan dia katakan lagi, pikulah kuk yang kupasang, ya, pikulah kuknya Tuhan Yesus ya, yang Tuhan Yesus pasang, dan belajarlah padaku. Pada Tuhan Yesus kita belajar ya, karena aku Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita melakukan ini, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Jadi tentram, tidak galau, tidak depresi lagi. Sebab kuk yang Tuhan Yesus pasang itu enak dan bebannya ringan. Nah, kita lihat dulu apa itu kuk, maksudnya Tuhan. Kuk itu kalau ada dua sapi lagi membajak sawah, dipasangkan seperti papan di dua sapi itu namanya kuk. Jadi ada dua sapi dihubungkan oleh kuk. Nah, kita juga sebenarnya harus begitu. Tuhan Yesus, kita punya sapi di sebelah kanan kita di sebelah kirinya Tuhan. Kita punya kuk itu, kuknya Tuhan Yesus harus tersambung dengan kita. Jadi kalau Tuhan Yesus belok kanan, jangan kita belok kiri, nanti saling tarik menarik ya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik, kita harus ikut apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan. Jangan coba-coba lawan, itu namanya tegar tengkuk, keras kepala. Jangan ya, nanti kayak bangsa Israel karena tegar tengkuk yang sebenarnya cuma 2 minggu perjalanan dari 40 tahun mengembara. Itu karena tidak mau dengar, tidak mau taat. Jadi yang dimaksud kuk di sini Tuhan Yesus secara rohani. Itu kalau secara natural ya, kuk itu yang menghubungkan dua sapi. Kuk itu yang menghubungkan kita dengan Tuhan Yesus. Itu kalau secara alam nyata. Tapi kalau secara rohani, kuk itu zaman itu dimengerti di zaman Tuhan Yesus. Kuk itu aturan-aturan, peraturan-peraturan, hukum Taurat itu kuk. Dan pada waktu itu orang Farisi dan ahli Taurat sangat membebankan orang-orang Israel pada umumnya dengan kuk yang berat. Kuk itu peraturan-peraturan. Oh, kalau sahabat nggak boleh begini, itu contohnya ya. Kalau banyaklah peraturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan lalu banyak aturan yang disebut kuk oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, pakailah kuk. Aku, kuknya Tuhan Yesus. Apa artinya? Pakailah perintah-perintahku. Pakailah ajaran-ajaranku dalam hidupmu. Pakailah perumpamaan-perumpamaan yang pernah saya ajar. Maka kuku itu ringan, tidak berbeban. Karena kalau aku ajar kamu, Tuhan Yesus bilang kamu sanggup melakukan. Ya. Lain kalau orang Farisi dengan ahli Taurat ajar, harus begini, harus puasa begini. Waduh, terlalu banyak peraturan sehingga rakyat biasa jadi berbeban berat. Tuhan Yesus tahu kondisi itu, makanya Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku. Maksudnya datanglah kepada Tuhan Yesus yang punya kuk, yang punya aturan, yang punya perintah, yang kita tahu ada di dalam Alkitab. Ya, maka kita akan merasa lega. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menyelesaikan persoalan kita. Kan kita berbeban berat karena banyak persoalannya. Misalnya karena sakit yang tidak sembuh-sembuh. Misalnya karena ada masalah dalam pekerjaan, bisnis, proyek yang belum jalan-jalan.
karena mungkin dari segi keuangan belum cukup. Ingat Tuhan Yesus berkata, mari datanglah kepadaku semua yang punya masalah. Jadi kita sebenarnya orang-orang percaya ini sangat enak. Ada Tuhan kita yang bersedia menanggung beban kita. Apalagi yang kita mesti khawatir ya. Tidak usah teman-teman ya. Teman-teman Warlot tidak usah khawatir apapun masalah kita, apapun persoalan kita. Mungkin teman-teman bilang, opalan enak saja ngomong, tapi saya yang sedang mengalami. Bukan begitu teman-teman. Opa dan oma, om dan tante Palar juga ada masalah. Bukan cuma teman-teman, tetapi kami praktekkan kuknya Tuhan ini, perintahnya Tuhan ini, aturannya Tuhan, yaitu opa dan oma, om dan tante Palar membawa beban kita kepada Tuhan Yesus sehingga ringan, tidak ada lagi rasa berat di bahu kita. Ya, itu secara rohani ya. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus berpesan begitu, ikutilah. Misalnya ada masalah, saya ulang lagi, masalah orang tua dengan anak, masalah pekerjaan, bisnis kita, mungkin kita pernah tidak ditepati janji oleh mitra kerja kita, atau kita masih bermasalah dalam masalah keuangan untuk melanjutkan bisnis kita. Jangan khawatir, bawa semuanya kepada Tuhan. Atau ada penyakit-penyakit, baik penyakit jasmani ya, atau penyakit dalam batin, itu juga Tuhan Yesus sanggup sembuhkan ya. Jadi kita sebenarnya tidak susah, kita datang saja kepada Tuhan Yesus, serahkan beban kita, Tuhan Yesus yang akan menyelesaikan ya. Jadi proyek-proyek apapun Tuhan sanggup selesaikan. Kita juga baca di kitab Yesaya ya. Di kitab Yesaya ini di Perjanjian Lama ya, di pasal 30 mulai dari ayat 15 dikatakan gini ya. Ini pesan Tuhan ya melalui Nabi Yesaya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah ya, yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya, apa firmannya? Dengan bertobat. Nah, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, ini latar belakangnya gini. Waktu itu bangsa Israel di bawah pemerintah Raja Yoram ya, Yoram. Nah, kita punya guide dulu di Israel namanya Yoram. Tapi ini Raja Yoram, raja jahat sekali. Dia menyembah Baal, ya. Dia menyembah Asitoret, ya, itu dewa-dewa orang Kanaan ya. Dia juga ikut menyembah. Waduh, padahal dia harus menyembah Tuhan Allah. Nah, karena itu Tuhan Allah mau menghukum, karena Tuhan sudah ada perjanjian ya waktu sama-sama Musa dulu. Kalau bangsa Israel tidak setia, murtad menyembah Allah lain, aku akan mendatangkan apa? Binatang buas. Jadi Tuhan bisa datangkan binatang buas, harimau, singa, beruang untuk menyerang orang Israel. Kalajengking, aduh, yang pertama binatang buas, terus bala sampah. Kalau bala sampah, contohnya sekarang COVID-19, Tuhan bisa datangkan itu. Kalau kita tidak setia, kalau kita murtad. Dan yang ketiga, Tuhan datangkan pedang. Pedang itu perang. Tuhan memutus bangsa Asyur untuk menghukum. Nah, mereka ketakutan. Jadi Raja Yoram dengan orang Israel ketakutan. Tapi Tuhan bilang ya, tetaplah tenang. Maksudnya Tuhan tidak usah kacau, tidak usah galau, tidak usah gerusa-gerusu gitu. Panik, tenang saja. Sebab Tuhan bilang di Yesaya 30 ayat 15, sebab ketika kamu tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan Allah, disitulah kekuatanmu, kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik, kalau kita juga dalam masalah-masalah yang seperti mengepung kita dan kita sudah tidak berdaya, kita tinggal tenang saja, berseru kepada Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kita. Kenapa? Kalau kita panik, gelisah,
itu bisa membuat kita sakit, minimal sakit kepala ya. Jangan, kita tenang saja, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti tolong ya. Itu yang kalau saya ambil dari Yesaya 30 ayat 15 ya. Demikian juga kita bisa lihat ada firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 7. Di Mazmur ya, bunyinya begini ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Nah, ini nasihat bagus dari Tuhan ya. Terus berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Tuhan bertindak. Jadi tidak susah teman-teman, parlot khususnya yang lagi dalam pergumulan oleh satu masalah, mungkin dalam masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah studi ke luar negeri, atau apa saja. Jangan panik, jangan gelisah. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus dan kita nantikan pertolongannya sambil kita tetap setia untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Bukan cuma pasif ya, bukan cuma diam-diam. Tetap kita setia untuk bersaksi melayani Tuhan sesuai dengan talenta. Tuhan kan berikan kita masing-masing talenta, memberikan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, kemarin, tapi saya tidak boleh sebut namanya, ada seorang ibu kemarin datang di Tabernakel Parlot di Sentul City. Nah, sebenarnya bukan kami mau melayani ibu itu dengan teman-temannya, tetapi mau sharing tentang supernatural. Karena mereka diberikan Roh Kudus, karunia-karunia yang luar biasa. Jadi ketika kami, Opa, Oma, dan Devi, kita bertukar pikiran dengan ibu, bapak, dan teman-teman yang datang ini, yang maaf kami tidak bisa sebut namanya. Nah, mereka tiba-tiba si sang ibu ini, seorang ibu ya, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus berpesan buat Opa, Oma, buat Devi, buat Julian, bahkan buat Warlot ya. Jadi luar biasa ya. Opa dengan Oma terus teringat Oma Chelsea, Oma Leni di Gorontalo, sekarang sudah di Manado ya. Dia punya karunia kayak Oma Leni ini. Jadi ketika si ibu yang datang kemarin dipenuhi Roh Kudus begitu dahsyat, dia bisa berdoa, menyembuhkan, dan dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman Parlot, kita tidak perlu khawatir. Roh Kudus yang memenuhi ibu kemarin itu, yang memberikan banyak pesan-pesan Tuhan, ada di dalam diri kita masing-masing. Tinggal kita mau berkomunikasi, mau berbicara dengan Roh Kudus atau tidak. Ya, jadi tidak ada yang perlu kita khawatir. Tuhan Yesus sudah pesan, datanglah kepadaku, pikulah-ku. Artinya jalankanlah perintah-perintah Tuhan dengan setia, maka kita akan menerima kelegaan. Artinya semua masalah kita akan selesai dan kita akan diliputi ketentraman dan sukacita. Oke, cukup jelas ya, singkat saja firman Tuhan. Nanti Oma Pala yang lebih melengkapi. Mari Om. Oh, iya, itu kopi kan. Oma yang melengkapi ya tentang kisah Tuhan Yesus tadi, khususnya buat Parlot ya. Selamat siang teman-teman, bahwa kita bertemu lagi hari ini Bapak Ibu di rumah dengan streaming. Kita jumpa, saya percaya kita ada dalam keadaan sehat-sehat. Dan firman hari ini mengatakan, marilah kepadaku semua orang yang berbeban berat. Ya, sebab itu intinya, sebab kuk yang kupasang adalah ringan. Ya. Dan enak. Marilah Sudah ringan, semua enak. yang berbeban berat, karena aku rendah hati dan lemah lembut,
situ ada dua karakter Tuhan di situ. Dengan dua karakter Tuhan di situ saya sedikit merenungkan bahwa dua karakter Tuhan ini kita bisa merasakan di mana beban kita. Kata beban ya, Tuhan sebenarnya tidak memberikan kita beban. Ya, tapi karena kita hidup di dunia ini kita merasa itu beban. Ya, itu persoalan. Dalam Tuhan kita hidup enak, jadi seakan tidak ada persoalan. Tetapi kita hidup di dunia ini, Tuhan katakan, saya tahu kamu akan menghadapi persoalan hidup, beban, tapi aku memberikan suatu kuasa besar padamu. Dan kuasa yang aku berikan itu adalah suatu hal yang memikul beban itu. Itu waktu kita bisa memikul beban itu, kita merasakan jamaah Tuhan, merasa ringan. Nah itulah kata kuk yang kupasang. Karena dalam berarti kuk yang kupasang itu bukan berarti Tuhan yang memberi masalah, bukan. Ya, bukan Tuhan berarti kita tidak kalau kita buat salah berarti itu bukan dari Tuhan. Ya, itu Tuhan bukan Tuhan yang pasang. Kita harus ingat harus ingat dulu Tuhan tidak pernah memberikan masalah, tapi Tuhan bisa merubah masalah itu menjadi kelegaan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi suatu kebahagiaan bagi kita. Dan di situ kita mengenal Tuhan. Jadi masalah yang kita hadapi Tuhan bisa balik menjadi satu yang berguna bagi kita. Itulah yang dikatakan karena Tuhan mengizinkan, Tuhan sudah izinkan, Tuhan sudah tahu. Jadi di sini kalau saya merenungkan bahwa persoalan yang kita hadapi, entah kita yang salah atau kita tidak salah, kita ditimpa oleh masalah yang datang di kita. Ya, bahwa apa yang terjadi dalam kita harus dekat selalu kepada Tuhan. Bukan masalah dulu datang baru kita dekat Tuhan. Itu terbalik. Setiap manusia, khususnya anak Tuhan, pasti menghadapi tanda kutip masalah. Masalah untuk orang lain mungkin beda, untuk kita mungkin itu ringan, tapi masalah. Tapi di sini Tuhan bertanya, dalam hidup kamu, apakah kamu menghadap? Kamu terikat dengan aku. Kamu selalu menyandarkan hidupmu dengan aku. Ya, orang di dalam Tuhan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu bahkan sering menghadapi masalah. Sampai kita berkata, Tuhan, saya tidak menyangka, kenapa harus masalah ini ada di kamu? Aku hidup baik-baik kok. Ya, saya sudah di dalam Tuhan. Itu ada perbedaan lagi teman-teman. Tapi saya tidak mengupas itu. Tetapi yang saya tahu di sini bahwa yang kita kupas hari ini, yang kupasang. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, apa masalah kita belajar dengan masalah kita bawa kepada Tuhan. Kita mengadu kepada Tuhan. Tuhan akan merubah masalah itu menjadi sesuatu yang ringan. Dan dia pasang di situ. Di dalam kuk itu ada tanggung jawab kita. Ada sukacita kita. Ya. Kita menyadari itu kalau kita dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, tenanglah. Tenang tidak bisa diberikan kepada Tuhan, kepada dunia. Tapi Tuhan yang memberikan ketenangan menghadapi masalah itu. Dan masalah itu berubah menjadi tanggung jawab Tuhan. Yang menjadi masalah sering yang saya lihat bahwa Tuhan sudah mengambil masalah itu. Kita sudah mengadu dan kita kadang-kadang sampai sudah minta ampun, ya. Tapi begitu kita selesai, masalah tambah berat. Lalu kita bilang Tuhan bukan tidak mendengar kita. Itu masalahnya. Ya. Jadi Tuhan selalu sarankan tenanglah. Di saat kita tenang, kita bisa mendengar, kita bisa mengatur, kita bisa memanage bahwa ini maksud Tuhan.
Walaupun berat, aku harus lalui itu dulu. Ya, kalau Tuhan mau selesai insan, bisa. Itu otoritas Dia, bukan kita. Tetapi kebanyakan masalah datang waktu kita lapor kepada Tuhan, ya, kita lalu mengatur diri sendiri. Tuhan, kok ini tidak selesai? Malah aku melapor dengan Tuhan, malah tambah berat. Karena kita tidak mengerti Tuhan. Hidup dengan Tuhan, kita hidup dengan Tuhan, rajin membaca firman, rajin berhubungan dengan Tuhan, ambil keintiman dengan Tuhan, kita mengerti pribadi Tuhan di situ. Jadi waktu kita mengerti pribadi Tuhan di situ, masalah yang datang, kita tenang. Dan kita mulai pikir, kalau masalah ini datang, kita bisa memanage. Apalagi kalau masalah itu kita yang salah. Kita harus firman Tuhan mengatakan, semua yang kita kerjakan, semua punya risiko. Entah itu baik atau tidak. Kalau tidak baik, tetap ada risikonya. Kita harus ambil itu. Tapi waktu kita serahkan kepada Tuhan, kita tidak usah takut. Tuhan ada di situ. Tuhan lihat di situ. Tuhan cari jalan keluar, berikan jalan keluar di situ. Asal kita tenang, walaupun itu berat. Karena kita harus ambil risiko. Setelah risiko itu, ada masa selesai risiko itu, kita masuk pada satu tahap berikutnya. Coba teman-teman Bapak Ibu di rumah renungkan. Kita masuk pada satu tahap berikutnya, sudah lepas dari risiko itu, kita mulai masuk pada tahap Tuhan perlihatkan jalan keluar daripada apa yang kita alami. Di situ ada proses, tapi saya mau teman-teman di rumah Bapak Ibu, ini bukan berarti Tuhan tidak bisa instan. Tuhan yang menilai masalah itu dengan kita, bukan kita. Kita hanya datang, Tuhan tolong aku. Apalagi kalau kita tidak sadar masalah itu datang dari kita, atau kita tidak ada masalah tapi datang juga, ya. Atau dengan tanpa sadar karena kita melayani, pelayanan itu bermasalah. Kita salah memanage, atau pelayanan itu menjadi masalah untuk kita. Sekarang yang menjadi titik tolak kita apa? Kita bawa kepada Tuhan. Dan mengerti, saya ulang-ulang mau katakan selalu bahwa kita harus dekat Tuhan, kita mengerti pribadi Tuhan, itu yang paling penting. Di situ ada urapan, ada kepekaan roh. Ya, itu tenang. Saya selalu mulai dari kami sekeluarga. Saya tidak memulai dari orang. Saya menjadi saksi hidup saya sekeluarga, bagaimana Tuhan melepaskan kami sekeluarga di dalam masalah, tiap masalah. Tapi masalah itu tidak menjadi sesuatu yang ketakutan, tapi menjadi suatu kesaksian. Wah, masalah itu berat ya, tapi kita bisa selesai. Dan kita selesaikan itu bersama Tuhan. Di situ ada poin penilaian Tuhan, supaya kita tidak jatuh di hal yang sama. Ya, kalau hal yang sama kita hadapi, biasa itu pelayanan. Tapi kita sudah punya pengalaman menyelesaikan bersama Tuhan. Dan itu dikatakan Tuhan akan ambil itu masalah, kita bisa memanagenya bersama Tuhan. Itu bukan Tuhan lepas, tapi Tuhan taruh kembali, itu menjadi kekuatan kita. Apalagi yang kita hidup di dunia ini kalau bukan kita mengalami masalah. Tuhan tahu manusia, Tuhan tahu. Manusia yang mata kita secara telanjang lihat orang-orang itu, wow, banyak duit, ya, enak, hidup enak, makan enak, ya. Tapi tetap ada masalah. Dan Tuhan tahu. Jadi teman-teman, kalau menghadapi kata kub yang kupasang adalah ringan, sebenarnya di situ ada risiko, tanggung jawab, apa yang kita buat, sukacita, kelepasan, dan mengenal Tuhan secara pribadi. Di situ kita akan melihat, wow, Tuhan, Engkau hebat dalam hidup saya, hebat dalam keluarga saya, hebat dalam apa yang Tuhan taruh di pundak kita untuk kita kerjakan. Karena dia bermasalah, tetapi
menjadi ringan kita jalan. Dan saya percaya dan saya mau yakinkan teman-teman, kalau kita bertahan di situ, kita akan mempunyai kehidupan yang sukacitanya di dalam Tuhan luar biasa. Ya, soal cepat atau lambatnya itu Tuhan punya otoritas untuk menyelesaikan. Karena di dalam proses itu kita tidak terlepas dari manusia kita. Walaupun kita dekat dengan Tuhan, makin kita kenal Tuhan, makin Dia taruh bahwa kehidupan di dunia ini. Saya dapat satu pemahaman baru dalam kami melayani Tuhan dalam beberapa hari ini. Kami seorang melayani secara supernatural, bahwa masalah kehidupan kita tidak selamanya kita katakan iblis. Kami dapat satu masalah dan kita mendapat dengan Tuhan bahwa mengenal Tuhan, Tuhan katakan kita bercakap ya itu sangat mendalam, tetapi intinya bahwa manusia saja pun, manusia zaman sekarang punya perbuatan seperti pekerjaannya iblis. Manusia sekarang seperti sudah zaman Nuh. Dia tidak dengan setan pun, manusia tidak dengan setan pun sudah seperti setan masalahnya, pekerjaannya, ya, sifatnya. Apalagi kalau sengaja dilakukan, ya, sudah di luar Tuhan, maka masuklah setan, masuklah iblis. Tapi sering banyak orang sekarang kita bilang iblis menggoda kita. Jadi itu Tuhan minta sekarang intim dengan Dia, dekat dengan Dia. Kamu bisa punya kepekaan roh yang luar biasa, ya. Yang kita punya cara berpikir, manusia sekarang sudah dirasuk oleh ilah zaman sekarang. Iblis sudah jadikan dunia ini milik dia, dari dulu milik dia, tanpa kita sadari, makin dekat ke dalam Tuhan, satu benda pun itu jadinya iblis. Kalau kita tidak urapi, ya, apalagi orang, kita tidak berurapi, kita tidak mengenal Tuhan, ya, kita tidak sadar, kita tidak menyadari bahwa itu ada iblis, kita tenang-tenang saja. Apalagi kita punya uang banyak, ya, kita menghadapi orang, oh begini, oh dia sekarang begitu, bukan karena iblis, karena memang orangnya sudah begitu, jauh dari Tuhan, dan dia punya pikiran, tindakan semua di luar Tuhan. Nah, bagaimana kalau hal ini kita tidak punya kepekaan roh? Di dalam kepekaan roh ada kekuatan, ada kuasa, ada urapan. Yang dulu waktu Tuhan mati, naik ke surga, tinggalkan, yaitu Roh Kudus. Jadi kita melatih diri kita, Roh Kudus tolong aku, tolong keluargaku, bungkus dengan darahmu. Jadi setiap tindakan kita sudah hati-hati, ya. Saya sekarang sakit, saya jatuh, tetapi saya tidak langsung bilang setan. Saya lihat dulu apa itu. Kita ada di dalam dunia itu. Akhirnya saya tidak bilang pertama harus lihat diri dulu. Saya tidak hati-hati. Kenapa saya tidak hati-hati? Ya, tapi akhirnya kami dapat setelah berdoa, kami diserang. Bukan itu kita sudah di dalam Tuhan, loh. Sudah. Tapi bagaimana kita menilai ini? Kadang-kadang Tuhan bawa. Di sini berlaku yang kupasang ringan, ya. Saya jatuh kembali, bukan berarti saya mengeluh. Di situ saya belajar ada apa Tuhan. Oh Tuhan bilang begini, akan terjadi begini. Saya tidak salahkan orang, tapi kami harus lebih peka, lebih jaga diri, ya. Kami punya tim besar dan semua berbicara. Kami diserang karena tingkat pemahaman rohani kita mengenai dunia supernatural sudah tahap yang iblis tidak suka. Saya tidak katakan saya lengah, saya tidak mau, ya, karena saya selalu siap. Saya juga tidak mau katakan Tuhan tidak jaga saya, tapi memang kalau itu harus terjadi, aku siap Tuhan. Nah, apakah kita punya tingkat berpikir sampai sedemikian? Yang penting sekarang teman-teman, saudara-saudara di rumah, Bapak Ibu, bagaimana menjadi pertanyaan? Dekatkah kita dengan Tuhan? Persoalan boleh datang, tenang, karena Tuhan katakan aku rendah hati dan lemah lembut.
kunci karakter Tuhan kita bisa ambil. Di dalam rendah hati kita itu sangat mudah melihat mempunyai kepekaan roh. Ya. Lemah lembut bukan lemah memulai, bukan. Lemah lembut tetapi ada di situ keadilan, kekerasan dalam kebenaran tapi dengan kasih. Tuhan naik di atas kayu salib karena dia lemah lembut. Ya. Dia menguasai diri. Dia rela berkorban, itu lemah lembut. Biar aku saja, Bapak. Aku rela supaya demi pengorbananku itu orang-orang yang aku kasih manusia akan selamat. Itu lemah lembut. Jangan kita kira bahwa lemah lembut itu, kita bertutur kata yang manis. Memang itu masuk dalam kategori itu. Tapi orang tegas pun, marah pun, Tuhan marah waktu di bait Allah. Itu tidak bisa dikatakan Tuhan marah ada kata lainnya keluar, marah dalam kekudusan. Kalau untuk saya itu masuk pada lemah lembut. Nah, dua karakter Tuhan di sini Tuhan taruh, itu kita bisa mempunyai satu kepekaan roh yang luar biasa. Ya, kita bisa lihat yang kupasang, yang Tuhan pasang ini. Memang aku salah Tuhan, tapi Tuhan bilang aku taruh kembali karena aku bersama kau jalan. Waktu ku pasang bukan kita sendiri, Tuhan mulai bersama kita sampai kuk itu ringan dan lepas. Di situ Tuhan belajar, kasih kita belajar. Tapi kadang-kadang manusia kita mau cepat. Saya dalam keadaan sakit juga, saya berusaha bisa menguasai diri. Kalau kita tidak menguasai diri, tunggu sampai sakit, akhirnya lepas sendiri. Saya sedikit menantang masalah itu yang saya hadapi. Untuk saya sendiri menjadi kuat, gak usah orang lain. Saya sendiri menjadi kuat. Apakah kita menyadari ini? Semua kesadaran kita datang ini kalau kita dekat dengan Tuhan. Nah itu teman-teman, hari ini firman hari ini sedikit menantang kita. Dan pengertian yang kupasang itu ringan. Tenanglah karena aku rendah hati dan lemah lembut. Dua karakter itu kita bisa akan mengerti. Yang Tuhan pasang itu berat dan enak. Ringan dan enak. Ya, karena menjadi kebahagiaan juga kembali kepada kita. Karena Tuhan memberi pelajaran yang indah untuk menghadapi kehidupan kita di akhir zaman, menghadapi kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Terima kasih Om Allah sudah melengkapi masuk perjamuan kudus ya. Jadi siapkan memang musti dan anggur. Setelah perjamuan kudus kita baca Mazmur 91 seperti kita berdoa minta pertolongan Tuhan ya. Mari kita siapkan musti dan anggur, kita doa dulu. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan pedoman bagi kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, bukan cuma dengar saja. Sekarang kami mau melakukan lagi perintah firman-Mu, yaitu melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Tuhan Yesus sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali dalam peristiwa pengangkatan. Berkatilah, kuduskanlah, baik itu hosti, roti atau biskuit, maupun anggur, sirup atau teh yang dipakai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kaki dulu.
37 ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenang raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihi. Sudah. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, kita harus tetap dituntun firman Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Yaitu penuntun pemimpin kita ya. Kita angkat hosti atau tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di Markus pasal 14 ayat 22, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Ya, mari kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami dan keluarga kami menerima anugerah tubuh jasmani kami sehat dan kuat, dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima tubuh. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Markus 14 ayat 23 berkata, sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mari kita ucapkan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di Bukit Kalvari sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga-warga kerajaan sorga dan menjadi duta-duta Kristus untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Silahkan minum, kita terima darah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Mazmur 91 kalau nggak salah. Terserah, Mama pergi. Mari kita berdoa bersama dari Kitab Mazmur pasal 91. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadamu Tuhan, tempat perlindungan kami dan kota dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Engkaulah Tuhan yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Tuhan, Engkau akan melindungi kami, di bawah sayap-Mu kami akan berlindung, kesetiaan-Mu ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan ular tidak akan mendekat kepada rumah atau kediaman kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan Engkau perintahkan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kami langkahi, kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Engkau akan meluputkannya. Engkau akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama-Mu. Bila kami berseru kepada Tuhan, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai kami dalam kesesakan, Engkau akan meluputkannya dan memuliakan kami. Dengan panjang umur akan Engkau kenyangkan kami, dan akan Engkau perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada-Mu. Amin. Pesan nanti kalau ada. Oke, sebelum kita masuk ke syafaat dan doa berkat, kita angkat lagi satu pujian. Dan kita nyanyi dari satu lagu nomor 160. Lagu cari damai. Jadi kita datang kepada Tuhan Yesus seperti himbauan firman tadi, kita akan mendapatkan ketenangan dan damai. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam gelap kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi dari awal, aku cari damai. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat
Yesus dalam hidupku, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah gelap. Sama Dia hatiku tenang, walau tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban Yesus jawaban hidup. Ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan biarkan waktu yang Tuhan hidup ini hanya sebentar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti udah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti udah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti udah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mama, ada? Oke, mari kita siapkan hati, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan
menerima firman-Mu untuk kami lakukan dan juga setelah melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk waktu, untuk kemurahan Tuhan sehingga kami bisa bersama-sama dengan Tuhan pada siang hari ini. Berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, juga adik-adik yang mengikuti di tempat masing-masing, mungkin di apartemen atau di tempat kos. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan baru, dan semangat lagi untuk tetap bekerja, melayani Tuhan, tetap studi dengan penuh semangat sesuai di grade masing-masing pendidikan. Berkati juga orang-orang tua kami Tuhan yang mungkin tinggal sama kami atau jauh di kampung halaman di satu tempat. Berkati orang-orang tua kami Tuhan, karuniakan mereka panjang umur, tetap sehat-sehat, makin kokoh dalam iman, dan dijauhkan dari semua penyakit termasuk dari virus corona. Tuhan, berkatilah pelayanan-pelayanan Warlot, persiapkanlah kami untuk pelayanan-pelayanan di hari-hari mendatang Tuhan, baik jiwa-jiwa maupun ke tempat-tempat yang akan Tuhan tunjukkan untuk Warlot berangkat. Tuhan, kami berdoa juga buat teman kami yang jauh-jauh datang dari Palu, yaitu Ibu Olvin, Liberty dengan anaknya Flo yang sedang mengikuti pertandingan Gadis Indonesia dan sudah meraih runner up 2. Untuk itu kami bersama-sama Pak Vicky, Poldes keluarga mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, hadiah dari Tuhan buat adik Flo yang dapat meraih runner up 2 dalam pertandingan ini. Dan juga Tuhan mungkin saat ini sedang mengikuti pemilihan Gadis Sampul. Tuhan tolong agar semuanya dapat berjalan baik seturut dengan rencana-Mu. Kalau memang demikian Tuhan, berkatilah teman-teman Warlot dalam bisnis-bisnis, baik itu di kantor maupun yang dikelola secara pribadi masing-masing. Tuhan memberkati bisnis-bisnis yang sedang dikerjakan, termasuk bisnis kuliner Nyaman Soleh. Berkati juga penjualan-penjualan online dari teman-teman yang melaksanakannya, dan Tuhan tolong yang sedang dalam pendidikan, mungkin untuk pendidikan luar negeri, Tuhan berkati agar berhasil dalam pendidikan. Demikian juga anak-anak kami, baik yang di tingkat taman kanak-kanak, tingkat SD, maupun tingkat SLTP maupun SMA, dan juga tingkat kesarjanaan. Tuhan kiranya memberkati. Bila ada yang sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi bagi orang tua, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sakit. Penyakit apapun, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan bagi yang sedang dalam berbahagia karena dipromosi atau mendapat hadiah atau ulang tahun, kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita ini. Bagi keluarga Tori dan Lani yang kemarin adik dari Ibu Lani, yaitu saudara Nomensen si Hombing, sudah melangsungkan pemberkatan nikah dan acara adat pernikahan. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan karena semuanya sudah berjalan baik, lancar, dan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, berkatilah pengantin baru yaitu saudara Nomensen dan saudari Evi yang memasuki rumah tangga baru. Kiranya Tuhan memberkati, memimpin mereka bersama-sama dengan Tuhan menjalani kehidupan keluarga yang baru ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah segenap keluarga besar si Hombing Sagala dan keluarga besar Purba. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat ada keinginan pribadi-pribadi, rencana-rencana pribadi
Dan bagi Vino juga yang bekerja di Surabaya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dan banyak hal yang kami mau pohonkan. Kami doakan juga pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Wakil Presiden Maruf Amin sekeluarga, dan segenap jajaran pemerintahan mulai dari pusat di Jakarta sampai ke desa-desa, pejabat sipil, pejabat militer maupun kepolisian. Tuhan berkati mereka semuanya. Curahkan roh takut akan Tuhan, roh keadilan, sehingga mereka bertugas dengan pemerintahan yang bersih, sehingga bangsa kami akan terus dipromosi Tuhan. Berkati rencana-rencana ke depan Tuhan dari Warlot untuk pelayanan-pelayanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan tolonglah agar terjalin hubungan diplomatik antara pemerintah rakyat Israel dengan pemerintah rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Setelah kami beribadah, kami akan makan siang bersama di rumah masing-masing. Hari Tuhan berkati, kuduskan makanan dan minuman yang tersedia, dan kami bersyukur karena makanan minuman ini adalah pemberian. Dan kini Tuhan, kami menerima berkat daripada-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Bapa Surgawi, berkat rohani dan jasmani yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik, dan kami yang ada di Tabernakel Warlot sekeluarga mulai siang ini terus sampai Tuhan Yesus datang di angkasa. Maranatha, kami semua diangkat di dalam peristiwa pengangkatan dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersyukur sama-sama katakan amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan tanggal 14 November 2021. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.